الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون عباد الله Usai khatib memanjatkan puji-pujian kehadirat Allah, mengikrarkan dua kalimat syahadat, memanjatkan salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib wasiatkan kepada diri khatib dan jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan, kita kuatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, berita yang viral sampai seluruh dunia internasional pada hari-hari ini tidak lain dan tidak bukan peristiwa perang di Palestina, peristiwa di jalur Gaza, peristiwa tentang perlawanan kaum muslimin di jalur Gaza melawan serbuan tentara Israel yang menjajahnya. Yang namanya Palestina tidak lain dan tidak bukan, dia adalah kiblat yang pertama bagi kita umat Islam, yang mana awalnya kita kaum muslimin dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya menghadap Al-Masjidil Aqsa di bumi Palestina. Kemudian pada waktu berikutnya pindah ke arah Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Palestina, kaum muslimin yang berbahagia, adalah masjid besar yang ketiga usai Al-Masjidil Haram, Al-Masjidun Nabawi, lantas Al-Masjidil Aqsa yang berada di Palestina pula. Yang namanya Palestina, ya ibadallah, dia adalah bumi tempat diisrakannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan di awal surat Al-Isra, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Al-Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa,
yang telah kami berkahi di sekitar Masjidil Aqsa, bumi-buminya telah kami berkahi, agar kami menunjukkan kepadanya akan tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia Allah adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibadallah, Palestina adalah tanah yang diberkahi, tanah yang dipenuhi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan Palestina pula adalah bumi yang disucikan, al-ardul muqaddasah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ala lisan nabiyina Musa alaihi salam ketika berkata kepada kaumnya, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, masuklah kalian kepada tanah yang disucikan yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Ibadallah, Palestina adalah buminya para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Palestina adalah bongkahan di muka bumi, bagian daripada negeri Syam yang para malaikat menaungkan sayapnya di atas bumi Palestina dan bumi Syam itu tadi. Palestina adalah tempat tinggalnya At-Taifah Al-Mansurah, sekelompok umat yang ditolong oleh Allah, yang ditetapkan kemenangan untuk mereka oleh Allah, as-sabitati 'alal haqqi, yang mereka senantiasa teguh di atas kebenaran. Ibadallah, sesungguhnya Palestina itulah tempatnya kelak yang namanya Dajjal laknatullah akan dibinasakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Sesungguhnya Palestina itulah tempatnya terbunuhnya tentara-tentara Yahudi yang akan jatuh di tangan-tangan kaum muslimin. Sesungguhnya Palestina itu pula lah tempatnya banyak dari para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka tinggal dan hidup di sana, yang mereka kemudian dimakamkan di sana. Ya ibadallah, sesungguhnya Palestina itu pula lah tempatnya ribuan jumlahnya tokoh-tokoh umat Islam dan ulama-ulamanya. Sesungguhnya Palestina itu pula lah kelak di akhir zaman akan menjadi tempatnya kekhilafan yang rasyidah ala manhajin nubuwah insyaallah, sebagaimana telah dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan telah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa fahum kal ina'i bainal akalati hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum kadzalik. Akan selalu eksis, akan selalu ada sekelompok dari umatku yang mereka senantiasa akan tampil di atas kebenaran, yang senantiasa mereka menghancurkan musuh-musuh mereka. Tiada akan pernah menjadi bahaya bagi mereka siapapun yang menyelisihi mereka, kecuali hanya sesuatu yang menimpa mereka dari suatu kesempitan, dari suatu bentuk cobaan. Mereka tak ubahnya seperti sebuah bejana makanan, sebuah nampan yang dikelilingi oleh orang-orang yang hendak memakannya, sehingga pertolongan Allah, sehingga putusan Allah datang kepada mereka, sedang mereka tetap seperti itu adanya, tetap menampakkan kebenaran, tetap pula mereka menghancurkan musuh-musuh mereka, tetap pula siapapun yang menyelisihi mereka, maka perselisihan mereka tiada pernah menimbulkan bahaya apapun kepada mereka. Lalu bertanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa aina hum? Wahai Rasulullah, di manakah mereka itu?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bi Baitil Maqdisi wa aknazi Baitil Maqdisi. Mereka di Baitul Maqdis, mereka di Palestina dan di tempat-tempat sekitaran Baitul Maqdis itu. Ibadallah, demi Palestina lah seorang raja yang agung, seorang raja pahlawan, Nuruddin Zainki, dia menolak untuk tersenyum, dia menahan diri dari tersenyum, dia tidak pernah mau tersenyum lagi. Seraya dia mengatakan, aku benar-benar malu kepada Allah untuk tersenyum, sedangkan bumi Baitul Maqdis berada di dalam genggaman penjajah. Hingga akhirnya beliau berangkat bersama pasukan dan tentaranya membebaskan bumi Palestina. Demi Palestina pula lah seorang perempuan, seorang laki-laki menunaikan pernikahan dengan tujuan dan cita-cita yang mulia, karena hendak melahirkan seorang anak yang cita-citanya akan membebaskan Palestina. Lahirlah seorang anak yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian membebaskan Palestina. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, demi Palestina pula seorang raja yang agung, seorang Sultan Abdul Hamid rela melepaskan singgasana dan kerajaannya, dan tiada pernah mau menjual sejengkal tanah dari Palestina. Ibadallah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah memberikan kemerdekaan kepada negeri kita Indonesia, lepas dari penjajahan, para pemimpin-pemimpin negeri kita meletakkan dasar-dasar kenegaraan kita. Di antaranya berbunyi bahwasanya kemerdekaan yang kita dapatkan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya pula yang namanya penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itulah yang menjadi jiwa daripada bangsa kita, sehingga di dalam event internasional manapun tetap teguh pendirian pemimpin-pemimpin bangsa kita menolak penjajahan Israel atas bumi Palestina. Tetap teguh pula pembelaan terhadap Palestina yang terjajah. Ibadallah, problematika Palestina ketika terjadi awal penjajahan Israel di sana, awalnya menjadi perhatian dunia internasional, problematika internasional, kemudian lantas dipersempit hanya menjadi problematika negeri-negeri Islam saja, untuk selanjutnya dipersempit lagi hanya menjadi problematika negeri-negeri Arab saja, untuk selanjutnya kemudian dipersempit lagi menjadi problematika Palestina saja, untuk kemudian dipersempit lagi menjadi problematika organisasi gerakan-gerakan perlawanan yang memerangi Israel sang penjajah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diriwayatkan beliau itu telah bersabda, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tiada akan datang yang namanya kiamat sehingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtuluhumul muslimun, maka benar-benar kaum muslimin membunuhi mereka. Hatta yakhtabi al-yahudi, sehingga seorang Yahudi itu bersembunyi min warai al-hajari awis syajar, di balik bebatuan atau di balik pohon. Fayaqulul hajaru awis syajar, maka berkatalah yang namanya batu atau pohon itu, ya muslim, wahai orang Islam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza yahudiyun khalfi, inilah Yahudi ada di belakangku. Fata'ala faqtulhu, maka kemarilah engkau, maka bunuhlah dia. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia,
Bagaimanapun dunia internasional acuh abai terhadap problematika kaum muslimin di Palestina. Bagaimanapun mereka mempersempit permasalahan ini seakan-akan hanya permasalahan kaum pejuang-pejuang saja. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya peristiwa ini adalah peristiwa antara Islam dan kafir. Hatta yuqatilal muslimun al-yahud, sehingga kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi. Sampai yang namanya batu-batu dan pepohonan pun tetap menyatakan yang demikian adanya. Fata'ala ayyuhal muslim, kemarilah wahai engkau seorang muslim. Bukan berkata fata'ala ayyuhal filistini, kemarilah wahai orang Palestina. Tidak. Peperangan itu bukan peperangan antara Palestina dan Israel. Rasulullah menyebutnya peperangan antara kaum muslimin dan Yahudi. Batu-batu dan pepohonan pun juga mengatakan yang demikian adanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, masalah problematika Palestina benar-benar menjadi perhatian kita umat Islam di seluruh dunia. Benar-benar bagian daripada permasalahan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keteguhan kepada para pejuang. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menerima syuhada mereka, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati kita umat Islam dimanapun berada, memberikan bantuan, memberikan dukungan moral dan apapun yang sanggup diberikan, memanjatkan doa-doa kepada Allah, munajat kepada Allah, supaya Allah berkenan memberikan pertolongan dan kemenangan kepada mereka semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. عباد الله, ada suatu hal yang unik meminta perhatian, mengambil perhatian kita sekalian. Kenapa batu dan pohon-pohon itu kelak di akhir zaman berbicara, membela mereka yang berjuang di bumi Palestina? Ada sebuah jawaban yang menarik. Karena banyak orang yang sudah diam, acuh, abai terhadap perjuangan kaum muslimin di Palestina, sehingga yang namanya batu-batu dan pepohonanlah yang tergerak
untuk bicara, untuk membela kaum pejuang di bumi Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh umat Islam dimanapun berada. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala ali nabiyyina wa rasulina Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala nabiyyina wa rasulina Ibrahim wa ala ali nabiyyina wa rasulina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana shu'unana kullaha wa shu'una ahalina wa dhurriyyatina kullaha wa shu'unal mujahidina wal muslimina kullaha wa shu'una wulati umurina khassatan fa inna fi salahihim salahal ibadi wal bilad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-firdausa al-a'la bighairi hisabin wala 'adzabin wala ayyati sabiqatin bifadlika wa karamika ya akramal akramin bisanika wa rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu qayyum ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن